Mata dibalas mata. Kedua lelaki yang melenyapkan kedua orang tua Jovita akhirnya diseret ke hadapannya. "Apa wajahku tidak asing pada kalian?" tanya Jovita. Ia jadi wanita berani saat ini, tidak takut lagi pada namanya benda berbahaya. Kini ia mengacungkan pistol pada lelaki itu. "Aku tidak mengenalmu," ujar lelaki itu tidak menunjukkan rasa takut pada Jovita. Saat pistol kecil itu diacuhkan ke kepala salah satu dari mereka. "Bagaimana kalau aku menunjukkan sesuatu? Apa kamu bakal ingat?" Jovita memberikan kedua foto kedua orang tuanya yang terkapar dengan peluru bersarang di keningnya. "Belum ingat juga? Bagaimana kalau bocah kembar ini?" Mata keduanya langsung berputar ketakutan. "Oke, aku tahu. Kalian pasti tidak akan mau memberitahukanku. Aku juga tidak punya waktu banyak. Jadi, aku akan hanya bertanya satu kali saja. Katakan, siapa yang menyuruhmu?" Jovita memperlihatkan foto dua orang bokoi dan seorang pejabat. Keduanya bungkam. "Jadi kalian berdua memilih dibolongi kakinya daripada buka mulut." "Dor." Peter akhirnya menembak kaki salah satu dari mereka. Pistol tipe GLX-9 tidak mengeluarkan suara letusan. Ia sengaja memakai tipe tersebut agar tidak menimbulkan suara. "Sekarang katakan padaku kenapa?" tanya Jovita terlihat sangat tenang, seperti seorang bos yang sudah berpengalaman. Ia tidak menunjukkan emosinya, karena terlihat emosi akan menunjukkan kelemahan. Ia terlihat seperti kepala penjahat yang bersikap dingin, membuat lawan bicara ketakutan. Ia meniru sikap Leon. "Sekali lagi, aku mau bilang, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus kembali dalam 40 menit lagi. Kalau tidak, aku akan mati. Jadi, katakan untuk apa?" tanya Jovita menekan dengan sangat tenang, seakan-akan jawabannya tidak penting. Padahal demi apapun, ia ingin sekali tahu apa alasan keluarganya dilenyapkan. Bahkan, ia sudah merekamnya dengan diam-diam. "Siapa pelakunya?" Peter menembak kedua kaki mereka. Saat diarahkan ke kepala, "Pak Ketua." Jovita menutup mulutnya karena kaget. "Hah? Kenapa? Apa alasannya?" Peter menggertak lagi. "Karena Iwan Santoso mengetahui rahasia besar Pak Ketua yang akan mengancam keselamatannya," kata lelaki yang bertubuh pendek. "Rahasia apa itu?" Jovita menatap dengan serius. "Aku tidak tahu, tidak mau memberi jawaban dengan jelas." Peter kembali menarik pelatuknya, memberi tanda kalau ia tidak punya waktu banyak. Iya, baiklah." Lelaki itu mengetahui kalau bos pernah menyuruh orang menghabisi satu keluarga kira-kira 14 tahun yang lalu. Lelaki itu ingin mengungkapkan, "Karena itu, biarkan aku hidup. Aku sudah memberitahukannya," ungkapnya lagi. "Aku bertanya lagi siapa?" "Dia mantan anak buah bos. Dia Tuan Naga." Jovita menutup wajah dengan panik. Peter juga kaget dengan apa yang mereka dengar. "Oke, aku juga ingin memberitahukan rahasia besarku. Aku mau bilang, aku adalah anak perempuan dari orang yang kamu habisi. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup saat semua keluargaku kamu habisi dengan tidak manusiawi saat tidur? Aku tidak peduli alasan kamu disuruh ataupun diperintahkan. Bagiku, kalian berdua orang yang perlu disingkirkan dari muka bumi ini." Jovita mengarahkan moncong pistol ke salah satu penjahat. "Ini untuk adikku yang saat itu berulang tahun. Hara, biarkan Om yang melakukannya. Aku sudah bilang
Tidak akan aku biarkan kamu mengotori tanganmu. Peter merebut pistol dari tangan Hara, tidak membiarkan wanita cantik itu jadi pembunuh. Peter mengeksekusi kedua penjahat yang membuat Jovita Hara yatim piatu. Satu timah panas menembus tengkorak kepalanya lelaki bertubuh pendek. Kini ia arahkan lagi ke kepala yang badannya tinggi. Tolong, aku hanya disuruh. Aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau begini? Berikan satu rahasia bosmu. Aku akan membiarkan kamu hidup. Kata Peter, sikapnya tenang. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Walau sudah menghilangkan banyak nyawa orang. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Lelaki itu meronta ketakutan. Baiklah, kamu tidak punya apa-apa yang ingin kamu jual. Ujar Jovita, ia ikut menekan. Baiklah. Baik bos menyimpan semua rahasianya. Hanya aku dan dia yang dipercaya bisa mengambil dan mengaksesnya. Kamu harus membiarkan aku hidup. Kamu bisa memanfaatkanku. Katanya membuat penawaran pada Jovita. Tapi Jovita tidak mau terkecoh. Aku tidak yakin kamu bisa melakukannya. Masa bos sekelas Bokoi memberikan anak buahnya untuk menyimpan rahasia hidupnya? Buktikan padaku. Jovita layak disebut penjahat cantik. Ia mampu memprovokasi penjahat sekelas anak buah Bokoi. Berikan ponsel. Di situ ada aplikasi bank. Aku ingin lihat kalau kamu benar bisa melakukannya. Coba masuk ke bank ke penyimpanan milik bosmu. Jovita memberikan ponsel Peter. Dengan bodohnya, lelaki itu menurut. Ia memberikan kode aksesnya dan masuk ke bank penyimpanan dokumen Bokoi. Bukan penyimpanan uang, tapi surat-surat penting. Apa hanya bisa diakses lewat ini? Bagaimana kalau untuk mengambilnya? Peter ikut menekan. Aku ke bank dan menunjukkan identitasku dan memberikan kode aksesnya. Hanya itu, maka kamu tidak boleh melenyapkanku agar aku bisa membantumu. Oke, terima kasih, kata Peter mengarahkan moncong pistolnya. Tapi tidak diduga, tiba-tiba ikatan tangannya lepas dan ada pisau kecil di tangannya. Dengan cepat menyabetkan pisau ke tangan Jovita, melukai otot lengan. Ia melarikan diri. Dengan cepat Peter mengarahkan pistol kecil ke arah kepala. 2 peluru bersarang di tubuh lelaki bertubuh tinggi tersebut. Bereskan dia. Jangan lupa ambil identitasnya, pinta Peter pada orang bayarannya. Hara, kamu tidak apa-apa. Sepertinya dalam, Om. Aku akan menutup lukanya. Peter panik saat Jovita terluka, dengan cepat berlari menggendong Jovita ke samping bangunan. Di mana mobil? Ia sembunyikan, mengobati tangan Jovita. Om, aku tidak mau kerja keras kita sia-sia. Tenanglah Hara, orangku sudah mempersiapkan semuanya. Aku hanya takut kamu terluka. Ia memeluk Jovita dengan panik. Tidak apa-apa Om, aku kuat. Tidak mau ketahuan, kedua penjahat yang sudah tidak bernyawa itu dimasukkan ke lubang bekas sepsi tank dan menyiramnya dengan larutan zat asam. Bisa dipastikan sebentar saja tubuh keduanya akan lenyap. Apa kamu sudah mengambil identitasnya? Sudah Pak. Kita pulang Om. Gawat ini. Aku bisa ketahuan kalau sudah seperti ini. Kita molor 10 menit. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Besok pagi-pagi, sebelum orang tua itu menyadari anak buahnya menghilang, dapatkan berkasnya. Pastikan jangan ada masalah. Leon soalnya sudah mencurigaiku Om. Baiklah Hara. Lukanya akan terasa sakit saat kamu melewati gorong-gorong. Apa tidak apa-apa? Peter merasa sangat kasihan. Tidak apa-apa Om. Aku akan menahan rasa sakitnya. Aku berharap besok Om mendapatkannya. Kabari aku bila sudah berhasil. Bi Ina, besok jadwal belanja bulanan. Berikan kabar padanya.
ujar Jovita dengan sikap buru-buru. Baiklah, hati-hati. Jovita turun dan masuk kembali ke gorong-gorong dari belakang rumah Leon. Saat dia masuk, ada 2 orang membantunya, tukang kebun dan Bi Ina. Saat tangannya terkena air, Jovita meringis kesakitan. Luka di tangannya lumayan parah. Sepertinya butuh jahitan, tapi ia menahannya. Sampai di rumah, kini ia sudah di dalam kamar mandi. Ia duduk menahan rasa sakit. Untung Leon tidak terjaga malam itu. Ia melanjutkan tidur. Maka itu, Jovita bisa dengan leluasa membereskan luka di tangannya di kamar mandi. Karena tempat itu tidak ada kamera pengawasnya. Hingga pagi bangun, ia bersikap biasa saja. Padahal malamnya ia sudah melakukan pekerjaan besar, membalas orang yang sudah melenyapkan kedua orang tuanya. Mata dibalas mata. Saat kamu menghilangkan nyawa orang lain, maka harus bersikap kehilangan nyawa sendiri juga.